carut-marut pembagian kios di Pasar Pada, pasar milik pemerintah daerah yang jadi bahan diskusi hangat yang belum berakhir. Ada sejumlah dugaan yang belum terjawab dan butuh penelusuran mendalam. Ada dugaan aliran uang agar pedagang baru bisa menempati kios yang dibangun. Ada juga dugaan oknum ASN pun dapat kios. Ada dugaan kios milik pemerintah diperjualbelikan di bawah tangan oleh oknum pedagang, hingga isu ada intervensi tim sukses dalam pembagian kios. Kepala Dinas Koperindak Kabupaten Lebata, William Siopa, kepada media ini mengatakan bahwa dirinya baru dengar informasi terkait adanya aliran uang dalam proses ini. Dirinya berjanji akan melakukan evaluasi internal terkait berbagai masukan dari para pedagang. Saya baru dengar, karena itu akan dilakukan koordinasi dan konsolidasi internal untuk selanjutnya membuat evaluasi atas kegiatan ini, sehingga bisa ada keputusan yang baik untuk kepentingan bersama, ungkap William Siopa. Sejumlah pedagang menyampaikan kekecewaan dengan pembagian kios di Pasar Pada. Berikut hasil wawancara media ini dengan para pedagang. Selamat siang. Terima kasih karena saya sangat kecewa sekali dengan pembagian kios kali ini. Kami dari awalnya pembukaan Pasar Pada pertama, kami hadir di lokasi itu untuk menempati Pasar Pada. Dari pertama pembongkaran kami jadi korban, sekarang juga korban lagi. Sekarang kami punya ruangan yang dibagi dengan ukuran 2 x 1,8, yang dari awalnya kesepakatan rapat bersama, musyawarah bersama dengan ukuran 3 x 4, tapi sekarang dengan 2 x 1,8. Sekarang muncul nama baru yang terdaftar di dalam penempatan kios baru ini. Tanpa musyawarah, orang kasih masuk nama baru. Ada nama-nama baru yang tertera di dalam daftar sini, jadi kami sebagai pelaku sekaligus korban yang menggunakan lokasi itu merasa kecewa sekali. Saat dibongkar, ibu mereka dijanjikan untuk kembali lagi setelah bangunan itu selesai dibangun. Ya, kami dijanjikan untuk kembali ke tempat awal, yang mana kami menggunakan lokasi itu tempat yang kami tempati sekarang, yang awal itu. Dan kami dipindahkan dari situ dengan kesepakatan yang baik, maka kami keluar dari tempat yang awal situ untuk menempati tempat yang baru ya. Tapi saat pembagian ini kami tempatnya tidak sudah berubah lagi, dan kami dikasih tidak sesuai dengan permintaan kami yang kemarin, sesuai dengan kesepakatan. Sekarang permintaan kakak? Permintaan saya bahwa saya kembali kepada tempat awal dan musyawarah kembali, karena kami sangat kecewa karena kami diundang datang pada hari ini, ternyata kami tidak ketemu kabit. Pak Manto sebagai staf kantor Koperindak. Berapa itu kios yang ada di sekarang? Sekarang kios ini ada 56. Yang dibagi? Yang ada sekarang kita 50. Di data? 50. Ya. Yang tersisa dari kios itu masih ada 6. Sedangkan yang penjualan ikan, barang basah semua dikeluarkan dari situ, sekitar 3 kios yang dikeluarkan. Jadi masih keluar lagi? Ya, dikeluar dari situ. Jadi masih ada sisa, karena bilang barang basah tidak masuk di situ. Jadi 3 kios yang menjual ikan, jagung-jagung semua dikeluarkan situ. Jadi masih ada sisa 9 kios yang ada di situ. Jadi kakak menuntut untuk ditempatkan di tempat yang semula sebelum dibongkar. Saya menuntut tempat kembali, dan nama yang tidak termasuk yang menggunakan pasar atau lokasi itu kami minta untuk dikeluarkan dari situ. Jangan dicantumkan lagi, karena sangat merugikan kami masyarakat yang selama ini menggunakan. Nama yang dicantumkan ini apakah ada persyaratan sehingga dia bisa dicantumkan? Dijanjikan bahwa kami akan kembali kepada tempat kami. Jadi yang sudah terdata berjual sebelum dibongkar akan dikembalikan lagi ke lokasi. Tidak dapat separuh. Tapi ternyata separuhnya tidak dapat. Kami katanya itu menurut pemantau tadi ada nama-nama tertentu yang diatur langsung dari pemerintah. Ada pemerintah. Ada yang pesan langsung. Rudi dorang. Oke. Ada orang-orang Bisa. Mengenai pembagian kunci untuk 51 kios yang ada di Pasar Pada ini kan tadi sempat ada perdebatan sedikit di kantor Koperindak, karena ada pedagang yang merasa bahwa kesepakatan sebelum dibongkar dan kemudian akan dijanjikan kembali ke sini, ternyata ada yang tidak masuk. Sebagai koordinator, bagaimana Bapak melihat? Terima kasih. Jadi kesepakatan awal yang kita buat sesama pedagang di Dinas Koperindak adalah kami mau direlokasi pada saat itu, di bulan Agustus pada saat itu kami mau relokasi karena ada pembangunan, dan kesepakatan dibuat pada saat itu dengan dinas bahwa kami pedagang akan dikembalikan ke tempat jualan masing-masing.
kesepakatan itu kami buat, jadi kami setuju untuk relokasi. Tapi dalam perjalanan setelah pembangunan ini selesai, ternyata ada relokasi pedagang yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Contoh, pedagang yang tidak dicontoh sekarang. Yang nomor 8 itu dulu bukan dia jualan di situ, dia cuma meja saja itu. Tapi sekarang dia dapat di situ. Ada apa? Ada permainan kan? Jadi ini ada permainan dilakukan oleh dinas perpindahan, terutama kabit perdagangan. Dan dalam pembagian kabit pedagang dapat 2 peta kios. Pak kabit perdagangan, pada dia itu bukan korban, dia bukan pedagang, tapi dia juga dapat 2 peta kios. Satu lagi ada yang korban. Korban tidak dapat, yang bayar retribusi tidak dapat. Jadi ini sebenarnya ada permainan. Yang maksud saya Ada begini, mafia. ada mafia. Karena kami sinyalir di sini ada permainan uang di belakang sini. Siapa yang kasih uang dapat tempat di depan. Ada yang tidak korban, tidak pernah juga berjualan di pasar, dapat tempat. Ini yang kami sesalkan. Ada apa? Oke. Makanya kembali ke kesepakatan awal tuh bahwa Harus yang kesepakatan awal, betul. Jadi pada saat relokasi awal itu, pembangunan pada saat proyek itu terjadi, mereka minta saya, Pak, bisa tidak tolong untuk kasih tahu teman-teman pedagang. Saya jadikan ke teman-teman, kita pindah sementara dulu, nanti besok lusa kita kembali ke tempat semula. nama yang untuk di list ini untuk masuk di kios ini, itu Bapak melihatnya bagaimana? Ini ada permainan. Jadi waktu itu mereka harusnya begini, mereka sudah tunjuk saya koordinator dibantu oleh beberapa teman pedagang lain. Maksudnya kita sama-sama. Jadi harusnya pada saat relokasi juga mereka kumpul kami. Ini tidak. Mereka diam-diam. Mereka sendiri list nama sesuai selera mereka. Dari dinas juga mau cuci tangan. Mereka istilahnya sebagai penanggung jawab kabit harusnya dia hadir tadi untuk pembagian, sehingga ada masalah dia langsung kantor toh. Tapi ternyata makanya tadi saya tanya pegawai pasar, kepala pasar yang di sini, saya tanya kenapa Pak Kabit, dia juga telepon Pak Kabit, kamu atur saja bagi, kalau mereka protes nanti baru dengan saya. Jawabannya begitu. Karena ini Pak Bupati yang menyerahkan kunci toh, jadi paling tidak sebagai bupati harus bertanggung jawab. Terus kalau pedagang dengan kapasitas jualan yang besar kita bisa prioritaskan 2. Jadi waktu masih ada sisa 9 peta kios. Jadi waktu permintaan kami pedagang kalau bisa ada teman-teman yang jenis jualannya cukup besar, kita kasih dorong lebih. Nah, dan mereka selama ini juga bayar retribusi besar. Karena ini semua permainan Pak Kabit perdagang. Pada awal mereka tunjuk saya sebagai koordinator, terus saya koordinator di pasar sini untuk sama-sama. Kami sama-sama relokasi. Sehingga waktu itu kami tepat waktu. Saya janjikan teman-teman pedagang semua bersedia relokasi ini. Jadi kami waktu itu tepat waktu. Kasih dengan keinginan kami bahwa setelah jadi kami kembali. Tapi ternyata janjinya itu hanya mengkosong saja. Jadi pedagang yang didata sebelum dibongkar itu sejumlah 50. sekarang kios ini ada berapa jumlah? Ada 56 peta. Tadi menurut Abang bahwa pedagang dengan jumlah dagang yang besar kan bisa dikasih 2. Apakah pertimbangannya itu ataukah ada pertimbangan lain? Tidak ada. Ya pertimbangan waktu itu karena kalau memang ada lebih kita kasih ke tempat teman yang berjualan, ya volume jualannya besar. Tidak boleh ada penambahan, tapi ternyata ada beberapa penambahan pedagang baru yang masuk. Berarti pedagang yang punya jualan besar otomatis di satu kios saja. Oh, dia bisa dapat satu. Ada yang masih dapat 1, ada yang dapat 2. Belum, maksudnya begini. Kan begini yang kita persoalan. Kenapa dorang bukan korban juga dapat tempat itu yang kita persoalkan? Iya. Ya, persoalan paling inti sebenarnya itu saja. Kenapa mereka ini bukan korban, kok dapat tempat? Kami sangat kecewa. Jadi ini ada penipuan yang dilakukan oleh Pak Kabit perdagang. Ini penipuan sebenarnya. Tidak mau hadir. Orang di dinas ada yang dapat. Iya, Kabit perdagang kan tadi. Dapat 2 peta kios. 2 peta kios orang dapat. Padahal dia itu bukan korban, tidak pernah juga berjualan. Kenapa? Jangan sampai dia ambil itu mau jual ke pedagang lain. Jadi terus terang, tadi kami sangat kecewa di kantor. Harusnya Pak Kabit sendiri ada, tapi ternyata dia tidak ada dengan alasan antar anaknya kelar tukar. Tapi betul atau tidak kami tidak tahu. Saya tanya pegawainya, tahu dorong WA juga dia tidak balas, telepon juga dia tidak angkat. Jadi selama dibongkar ini pindah mandiri ya. Pindah mandiri. Itu pajaknya dibayar terus Kan ya. kita bayar. Pedagang yang korban ini. Dia bayar. Ini makanya saya bilang ini harus buka-bukaan. Ini terus terang saya kata di pasar ini mafia terjadi. Sedikit terkait pembagian kios di pasar, ada informasi bahwa ada tim sukses intervensi, bahkan ada uang yang mengalir ke ini. Ya, Oknum tertentu. masih diselidiki. Pak Kadis sedang berdiri nih. Tidur dulu. Ya, sedang selidiki ya, kalau ada yang memang melakukan hal itu nanti akan kita tindak lanjuti dan juga kita bisa ambil kembali untuk serahkan ke pedagang ya, kepada pedagang. Sudah tetap tim sukses? Tidak ada.